Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man fa'alahunna faqad zaqa ta'mal iman. Man 'abada Allah 'azza wa jalla wahdah bi annahu la ilaha illa huwa wa a'ta zakah malihi tayyibatan biha nafsuh fi kulli 'am wa lam yu'til harimah walal darinah walal maridah walakin min awasiti amwalikum fa inna Allah 'azza wa jalla lam yas'alkum khairaha wa lam ya'murkum bisyarriha wa zakki nafsah. Ada 3 hal, kata Nabi, yang jika seorang melakukannya maka ia akan merasakan manisnya iman. Pertama, dia menyembah Allah dengan keyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kedua, dia mengeluarkan zakat hartanya dengan senang hati dan penuh kerelaan pada setiap tahunnya. Janganlah seseorang memberikan zakat dari hewan yang terlalu tua, kulitnya berpenyakit atau tubuhnya sakit. Hendaklah diambil dari harta yang nilainya sedang karena yang tinggi nilainya, karena Allah tidak meminta kalian harta yang istimewa dan tidak memerintahkan kalian membayar dengan harta yang buruk. Yang ketiga, mensucikan jiwanya. Shadaqallah, shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah, pada kesempatan ini kita mencoba mendiskusikan topik cara memperoleh atau menghidupkan akhlakul karimah. Saya sudah pernah mengatakan bahwa indikator seorang mukmin itu benar adalah akhlaknya. Jadi bukan seberapa paham dia beragama. Dan indikasi kemuliaan akhlak itu ada pada adabnya. Contoh, kalau bicara boleh, saya boleh jadi imam pakai singlet sama pakai celana ponggol segini. Kenapa? Karena secara hukum sah. Tapi Bapak terima nggak kalau saya maju jadi imam begitu model? Saya pikir mungkin Bapak akan istirahatkan dulu saya ke samping sebentar. Mungkin sedang stres ini datang. Atau presiden menerima tamu negara pakai singlet, pakai kemeja dalam saja, kemudian pakai celana ponggol. Saya pikir kita juga tidak bisa terima. Saya mohon maaf, seperti itulah samanya ketika Quran dibacakan dengan langgam Jawa. Jadi bukan masalah boleh atau tidak, ini masalah adabnya. Ya. Jadi orang mulia bukan karena dia benar atau salah. Orang mulia itu ketika melakukan kebenaran dengan adab, menyampaikan kebenaran dengan adab. Maaf cakap, pada orang malas sholat, saya bilang sholat kok, jangan macam binatang aja ke situ. Saya pikir orang itu tidak akan berangkat sholat, pasti dia akan balas memaki saya. Lantas mungkin kalimat yang paling mungkin dia ungkap, kau pikir kau masuk surga gara-gara begitu? Atau kau pikir kau aja yang masuk surga? Macam tak pernahnya. Cobalah kalau saya mengajaknya dengan cara yang lembut. Jadi mengajak orang pada kebenaran walaupun dengan ajakan yang benar, tapi belum tentu bisa menyentuh kalau dilakukan dengan pendekatan yang salah. Mohon maaf, ini karena sedang memanas ini, jadi saya cuma mau mengingatkan saja. Quran itu hudan lil muttaqin. Dia bukan nyanyian. Sehingga kalau sudah bisa kita benarkan langgam Jawa dipakai, nanti langgam Batak akan muncul, langgam Melayu akan muncul, alas rampang 12. Kemudian yang lebih menarik lagi, langgam India. Akhirnya kita akan kehilangan cara untuk bisa menerima Quran dengan sentuhan yang ke dalam hati kita. Nah, inilah pelajaran, nilai pelajaran atau nilai penting dari pelajaran kita sekarang. Ya, karena terus terang ada orang yang bisa saja berulang berangkat haji, tapi akhlaknya lemah. Karena muara dari semua kebajikan kita itu adalah terbangunnya akhlakul karimah. Jika seseorang sudah memiliki akhlakul karimah tanpa harus belajar agama, itu karunia luar biasa dari Allah. Seorang sahabat, ini pernah saya ceritakan, ketika menjumpai saudaranya itu sangat pemalu.
Lantas dia marah karena sifat yang sangat pemalu ini. Nabi mengatakan, jangan begitu. Kenapa? Karena malu itu tidak muncul kecuali dari iman. Contoh, beberapa waktu yang lalu Tukul pernah ngundang beberapa pelacur di acara dia. Uniknya pelacur itu pakai topeng, sehingga kita tidak tahu siapa dia. Pertanyaannya, waktu dia melacur pakai topeng enggak? Pasti enggak nyaman pasangannya. Nah, apa yang menjadi catatan di sini bahwa ketika dia hadir, dia dalam kondisi sedang tidak bersalah, maka imannya bicara dan muncul rasa malunya. Terus kalau kita ngelihat pelacur pakai topeng bicara sama kita supaya jangan ketahuan, buka itu topengmu. Jangan sok perasaan baik pula kau di sini. Tingkahmu sudah aku tahu, jadi nggak perlu kau tutup-tutupin. Salah kita. Kenapa? Ketika seorang dia berhadapan dengan kita dan dia orang jahat, tapi kemudian dia menutup-nutupi kejahatannya, kita jangan suruh dia terang-terangan buat jahat. Kenapa? Karena upaya dia menutup-nutupin itu menandakan masih ada iman sama dia. Kalau nggak ada sama sekali, dia nggak peduli sama kita. Saya pernah pergi ceramah malam-malam, hujan lebat, naik sepeda motor, pinggir jalan dulu di zaman berapa tahun silam itu Iskandar Muda sama Gajah Mada itu kan kapling khusus itu kalau malam. Ya. Itu pelacur yang di pinggir jalan. Ini saya tidak sedang bercanda. Itu manggil saya, mampir bang gitu. Dia padahal saya pakai sopan. Setidaknya dia kan harusnya, wah ini ustaz, ini lewat, ini pasti orang baik nih. Rupanya dia sudah tidak peduli. Nah itu maksudnya, dia sudah tidak punya malu. Kalau dia masih punya malu, mungkin dia tidak akan panggil gitu. Jadi di mana mulianya kita? Jawabannya ketika kita memiliki akhlakul karimah. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana cara menghidupkan akhlakul karimah? Pelajaran kita ini. Pertama, akhlakul karimah itu bisa hidup dengan ibadah. Yang kita maksud adalah ibadah mahdhah. Orang tidak akan bisa menuduh kita orang jahat kalau kita punya kebiasaan sholat tepat waktu, sesibuk apapun masih menyempatkan diri membaca Quran 1 atau 2 halaman. Walaupun memang ya bersih sih tidak bersih-bersih amat. Cuma akhirnya orang tidak melihat atau bisa melihat bahwa dia itu sebenarnya orang baik, minimal itu kalimat. Atau dia itu orang baik. Ya. Apa ibadah mahdhah yang dimaksud? Pertama adalah sholat. Kemudian puasa. Ini merupakan satu ibadah mahdhah yang diperlukan untuk bisa kita hidupkan. Ketiga, zakat. Ada sedikit kelebihan. Kalau bisa ini jadi kebiasaan kita. Kalau kita terima gaji, jangan menganggap itu milik kita semua. Cepat langsung sisihkan sebahagiannya, minimal 2,5%-nya untuk kebutuhan zakat kita. Nah ini cara untuk menunjukkan ada akhlakul karimah. Dan jangan lupa, saya sering mengatakan bahwa kalau kita memberi bantuan kepada seseorang, jangan tuntut dia mengucap terima kasih sama kita. Kenapa? Karena bantuan itu hakikatnya amal soleh kita, bukan amal soleh dia. Jadi ukurannya, orang pernah bertanya, Ustaz, saya di pinggir jalan itu banyak pengemis-pengemis, saya terus terang saya nggak siap saya ngasih. Ya kalau tidak siap, yang namanya ibadah itu tulus dan benar. Kalau terganggu ketulusan kita, jangan kerjakan. Mau ngasih infak tapi dongkol, nggak usah, karena nggak ada pahalanya di situ. Tapi Pak Ustadz, karena sifat saya sering dongkol, jadi nggak pernah berinfak. Nah kalau begitu, bahasa mobil mungkin, ya bongkar mesin dulu. Masalahnya di kita, bukan masalahnya di orang lain. Artinya, setiap mau infak ada saja alasan untuk nggak jadi. Ini kalau gitu dia punya problem, dia bakhil ini, dia kikir, dia senang dengan hartanya, dia tidak mau hartanya berkurang, tapi berlebih. Itu contohnya. Nah, ini yang pertama. Saya sampaikan ringkas-ringkas ini. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Satu sikap di mana akhlakul karimah itu bisa muncul. Nah, ada orang bertanya, Ustaz, saya ini orang kurang ajar. Terus boleh enggak? Apa memang kita itu kalau berdakwah
Apa nunggu kita baik dulu? Karena terus terang saya orang malas sholat. Misalnya saya di kantor, teman-teman saya biasanya rajin sholat, tapi hari ini mereka tidak berangkat sholat. Terus saya bilang, pergi kalian sholat. Saya muslim Ustaz, dan saya tidak sholat. Apakah berpahala ataukah tetap merupakan kewajiban bagi saya menyeru kepada yang ma'ruf walaupun saya tidak ma'ruf, mencegah dari yang munkar walaupun saya pelakunya? Duduk di warung, apa itu bang? Udahlah, kalian tak usah, jangan sempat kalian ikut yang begini ini. Apa ini bang? Ini narkoba, ini kelas atas ini. Udah, jangan kalian pakai ya. Ku tengok kalian pakai, ku hajar kalian nanti. Kalau rusak cukup aku aja yang rusak. Nah, kira-kira begitulah kalimat dia di warung itu. Benar nggak sikap dia? Jawabannya, ya benar. Bahkan dia wajib cegah orang walaupun dia sendiri yang kurang ajar. Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih. Suruh orang buat baik walaupun kau belum sanggup membuatnya. Wanha 'anil munkar wa illam tanhau an. Cegah orang dari berbuat munkar walaupun kau belum sanggup mencegah dirimu sendiri. Ada seorang alim namanya Syekh Mahmud Shaltuh. Ini dulu ulama Azhar yang terkenal, Syekhul Azhar, rektor. Kabarnya beliau punya kebiasaan merokok. Jadi seorang bertanya kepada dia, "Ya Syekh, sebenarnya rokok ini apa hukumnya?" Dia jawab tegas, haram. Yang nanya bertanya, yang nanya tertawa. Masa haram? Loh, kok kan tanya hukum? Iya. Sudah ku jawab, sudah. Iya, masalahnya begini Syekh. Syekh bilang haram, tapi Anda sendiri perokok. Kau dengar jawabanku tadi kan? Iya, tegas, jelas. Jadi apa lagi? Jawabanku rokok itu haram. Dan kalau aku perokok, lantas apa aku harus menunda jawaban haram? Jadi hukum itu tidak tergantung aku. Pak Ustadz, pacaran apa hukumnya? Ustadznya remaja. Kalau pacaran itu ya asal jangan keterlaluan saja. Nah, asal jangan keterlaluan di mana dalilnya nyarinya ini? Minimal kayak mana? Kenapa? Kebetulan dia masih remaja atau dia belum menikah misalnya. Nggak bisa. Hukum jawab tegas. Ustadz, ini salah nggak? Salah. Ustadz, kenapa buat? Ya saya buat karena saya masih mau atau terjebak pada yang salah dan kau bantu aku keluar dari sini. Kalau hukum yang kau tanya, itulah hukumnya. Nah, kira-kira begitu. Ini ciri akhlakul karimah. Sehingga orang di sini pun akan melihat kita berada pada posisi yang yang istiqamah, sehingga akan memunculkan wibawa atau haibah. Saya dulu punya orang tua yang sudah meninggal. Saya hakul yakin beliau itu meninggal tobat. Dulu dia itu supir di jalan. Artinya segala kendaraan roda 4 atau roda berapa itu dia pernah bawa. Nah, satu nasihat dia sama kami, cukup abah saja. Abah tidak mau lihat ada kalian jadi supir apapun tidak mau. Kenapa? Abah berpengalaman itu. Pertanyaannya, waktu dia nasihatin itu, dia masih di situ. Kalau mungkin ada kejahatan, dia masih buat itu kejahatan. Tapi dia bilang sama kita, anak-anaknya, tidak boleh ada satupun di antara kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Dan kemudian jangan lupa saling seringlah menasihati pada kebenaran. Karena ada waktu kita butuh kali nasihat orang banyak, tapi orang banyak tidak peduli kita. Ada waktu orang butuh nasihat kita, tapi kita jadi khawatir karena ternyata kita tidak berada pada apa yang seharusnya, sehingga menjadi modal kita untuk memberi nasihat. Ada saat orang kena musibah, sepintar-pintar orang, sedalam-dalam ilmu orang, dia tetap butuh nasihat. Karena wilayahnya di mana? Ini wilayah perasaan yang sedang terganggu, rasa sedihnya yang sedang muncul. Ini bukan persoalan punya atau tidak punya ilmu. Sehingga siapapun dia, kalau dia terkena musibah, kita datang. Sabar ya, semoga Allah memberi kebaikan kepadamu. Itu dibutuhkan olehnya. Ya, nah, ini bentuk yang kedua. Dalam satu riwayat dikisahkan, tatkala Abu Dzar mendengar berita ada nabi yang diutus Allah, ia berkata kepada saudaranya, "Datanglah ke lembah tersebut, carilah berita tentang ajarannya. Kemudian kembalilah." Setelah saudaranya kembali, lantas laporannya cuma satu.
Aku nggak, kira-kira kalau pakai bahasa orang kamu, aku nggak tahu entah apa-apa yang dibilangnya. Tapi intinya cuma satu, dia menyuruh kita untuk punya akhlakul karimah. Jadi ketika seorang mengkhabarkan kebaikan tentang sesuatu dan tidak kita lihat kecuali mengajak kita untuk berbuat kebaikan, maka terimalah nasihat dari orang itu. Nah ini yang harus kita paham. Nah ini repotnya, waktunya sudah habis. Insya Allah nanti kita lanjut di pengajian yang mendatang. Ya mudah-mudahan Allah memberi waktu kepada kita, keberkahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.